Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Gani dengan NIM C1C018060 akan membahas mengenai fikih zakat, di mana materi pokok pada hari ini terdapat pada layar berikut. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari zakat. Zakat sendiri secara bahasa itu memiliki kata yang dasar yaitu zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Di mana sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas yang memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, sumber hukum dari zakat itu terdapat di dalam dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran salah satunya terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan di dalamnya hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda di dalam artinya, zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jenis-jenis zakat itu terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di mana zakat fitrah sendiri adalah zakat yang wajib kepada seorang muslim menjelang di hari raya atau Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i dan juga Maliki, besar zakat ini setara 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di wilayah yang bersangkutan, seperti beras, gandum, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, zakat mal, di mana zakat mal adalah zakat harta yang diwajibkan oleh seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya, di mana waktu pengeluaran zakat ini tidak terbatas. Jadi, bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat tersebut terpenuhi. Nah, objek dari zakat harta itu ada 10, di mana yakni sebagai berikut. Yang pertama, zakat binatang ternak atau zakat an'am. Yang kedua, zakat emas dan perak. Yang ketiga, zakat pertanian atau zakat zira'ah. Yang keempat, zakat barang temuan atau rikos dan barang tambang atau al-ma'adin serta hasil laut. Yang kelima, zakat perdagangan atau tijarah. Yang keenam, zakat produksi hewani. Ketujuh, zakat investasi. Yang kedelapan, zakat profesi dan penghasilan. Kesembilan, zakat atas uang. 10, zakat perusahaan atau institusi. Nah, golongan penerima zakat itu ada 8, yakni sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil. Keempat, para mu'alaf. Yang kelima, budak atau hamba sahaya atau rikob. Yang keenam, orang-orang yang berutang atau ghorimin. Yang ketujuh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Dan kedelapan, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut dengan Ibnu Sabil. Sedangkan golongan yang bukan penerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketiga, orang kafir yang di bawah lindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, keturunan Rasulullah SAW. Kelima, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang-orang mengeluarkan zakat karena nafkahnya di bawah tanggung jawabnya. Hikmah dari zakat. Yang pertama, menolong, membantu, dan membina serta membangun kaum du'afa yang lemah dengan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memberantas penyakit iri, rasa benci, dan dengki dari diri orang-orang di sekitar yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. Yang ketiga, dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat bakhil serta serakah. Yang keempat, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip Islami. Yang kelima, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan di tanggung jawab individu dalam masyarakat. Yang keenam, zakat adalah ibadah amaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karena dunia Allah Subhanahu wa taala dan orang, juga merupakan perwujudan solidaritas sosial. Ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis. Nah, perlakuan akuntansi di dalam zakat itu terdapat di dalam PSAK nomor 109, di mana PSAK ini untuk para amil zakat tadi atau para pengurus zakat, di mana PSAK ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Kedua, fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram.
Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelola. Yang keempat, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Nah, cukup sekian materi saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Karena sekarang kita berada di bulannya Syawal atau disebut hari Lebaran, saya sendiri mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.